Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Zefira Salsabila, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Riau. Nah, hari ini kakak bakal membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kuku yang Sombong. Nah, udah penasaran kan? Yuk dengerin. Pada suatu taman yang luas, hiduplah seekor kupu-kupu yang sangat cantik, yang bernama Kuku. Ia memiliki sayap yang sangat indah dan kokoh. Kuku sangat senang terbang ke sana dan kemari, bahkan seperti tak kenal lelah. Sepanjang hari, ia terus terbang menyepakkan sayapnya, mencari madu dan menikmatinya. Ia sadar dengan kecantikannya, hal tersebut membuatnya merasa senang dan semakin percaya diri. Setiap ia melewati hewan-hewan lain, selalu saja mereka menyanjung kecantikan Kuku. Kuku selalu merasa seperti melayang jika disanjung-sanjung oleh hewan-hewan itu. Kadang ia merasa sombong dan angkuh karena tidak ada yang secantik dia. Hal tersebut ternyata justru membuatnya semakin sombong. Suatu hari, ia terbang mencari madu ke bunga satu dan bunga lainnya. Ia bertemu dengan kupu-kupu lain. "Hai Kuku, ini hari yang cerah bukan?" sapa kupu-kupu pada Kuku. Kuku hanya berdiam diri tanpa menjawab pertanyaan dari temannya. "Apakah kamu mau berteman denganku?" tanya kupu-kupu itu lagi. Kuku bukannya mengiyakan permintaan temannya, ia justru merespon dengan sangat buruk. "Aku tidak mau bermain dengan kupu-kupu yang tidak cantik sepertimu." Jawabannya tersebut membuat temannya sangat sedih. Kuku hanya ingin bermain dengan kupu-kupu yang cantik-cantik saja. Itu pun tidak bertahan lama, karena selalu saja membanding-bandingkan fisiknya dengan teman-temannya. Suatu hari, ia bertemu dengan teman baru, Pupu namanya. Baru kali ini Kuku memiliki teman yang lebih awet dari biasanya, karena kebanyakan teman-temannya muak jika berteman dengannya yang suka membanding-bandingkan fisik. Mereka sudah dekat sekali, bermain dari satu bunga ke bunga lain. "Ayo kita pergi mencari bunga yang lain," ajak Kuku kepadanya. "Ayo, aku masih ingin mencari madu untuk kemakan," jawab Pupu. Mereka akhirnya terbang mencari nektar di bunga-bunga lainnya. Terbang ke sana kemari bersama-sama. Lelah beristirahat, akhirnya mereka berhenti untuk beristirahat. Tempat mereka beristirahat berhadapan langsung dengan taman. Salah seorang anak perempuan bermain di taman tersebut dengan sebuah benda yang digenggamnya. Ia terlihat sangat girang. Kuku terus saja memperhatikannya. Sesekali ia melihat ke arah Pupu yang sedang tertidur pulas. Lelah sekali sepertinya sehingga Kuku tidak berani mengganggu tidurnya. Anak perempuan di taman tersebut mulai membuka benda yang ada di genggamnya. Baru kali itu ia melihat benda seperti itu. "Benda apa itu?" ujarnya bergumam dalam hati. Sementara anak tersebut mulai meniup benda tersebut. Tiba-tiba dari benda tersebut keluar gelembung-gelembung bening yang sangat banyak. Warna beningnya sangat cantik, seperti ada pelangi di dalamnya. "Apa itu? Belum pernah kulihat benda seperti itu sebelumnya," gumamnya di dalam hati. Kuku memang belum pernah melihat gelembung sabun sebelum ini. Itu sebabnya ia sedikit keheranan melihat benda tersebut berterbangan ke sana dan kemari. Gelembung-gelembung tersebut sukses menyita perhatian Kuku. Rasa penasaran akhirnya mendorongnya untuk mendekati gelembung-gelembung tersebut. Gelembung-gelembung tersebut sukses menyita perhatian Kuku. Rasa penasaran akhirnya mendorong untuk mendekati gelembung-gelembung tersebut. Ia pun mengikuti gelembung yang paling besar. Gelembung tersebut terbang mengikuti angin. Kadang ia terbang sangat tinggi, kadang terbang lebih rendah. "Hei, kau, sesuatu berbentuk bulat, siapakah namamu?" Kuku berusaha mengajak gelembung tersebut berbicara. Namun sama sekali tidak ada respon dari gelembung yang ia ajak bicara tersebut. Meski ia merasa tidak diperdulikan oleh gelembung tersebut, ia tidak berputus asa. Terus saja ia mengikuti gelembung tersebut. "Kau tahu, aku adalah kupu-kupu tercantik yang ada di tempat ini." Ia terus saja berceloteh menceritakan tentang kecantikannya yang selalu disanjung-sanjung oleh siapapun yang melihatnya. Tidak terjadi apa-apa.
Bahkan gelembung tersebut terbang semakin jauh. Jauh di dalam hati kecil Kuku, ia mengakui bahwa gelembung-gelembung tersebut sangat cantik. Namun, ia enggan menerima kenyataan tersebut. "Aku lebih cantik daripada benda berbentuk bulat tersebut," ucapnya dalam hati. Terus saja ia mengikuti gelembung besar tersebut. Hingga pada suatu saat gelembung tersebut menyentuh tangkai bunga, gelembung tersebut pecah dan menghilang. "Percuma saja cantik, tapi tidak bisa hidup lebih lama," ucapnya meledek gelembung tersebut. Kuku lantas mencari gelembung-gelembung lainnya. Seperti sebelumnya, ia juga mengikuti gelembung tersebut. Gelembung tersebut terus saja ia ledek. "Hei, coba lihat aku hidup lebih lama darimu. Dasar lemah," ucapnya menyombongkan diri. Ia tiba-tiba saja penasaran dengan bentuk dan tekstur dari gelembung tersebut. Maka ia mencoba menyentuh gelembung tersebut. Tiba-tiba saja gelembung tersebut pecah dan mengenai matanya. Matanya merasa perih. "Ternyata meski tak berumur panjang, kau bisa lebih kejam dari yang kubayangkan. Kau bukan benda bulat yang lemah." Matanya terus saja mengeluarkan air karena perih. Ia sangat menyesal telah menjadi kupu-kupu yang sombong. Sejak saat itu, ia sudah tidak lagi menjadi kupu-kupu senang membanding-bandingkan fisik dengan lainnya. Nah, adik-adik, pesan moral apa sih yang bisa kita dapat dari dongeng tersebut? Kita tidak boleh merasa sombong ya, karena di atas langit masih ada langit. Cerita dongeng tersebut mengingatkan bahwa jika kita bersikap sombong, hidup kita akan penuh dengan kesengsaraan. Jangan merasa punya segalanya sehingga kamu menjadi orang yang sombong ya.